kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, ayat harian kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 9 ayat 11. Demikianlah bunyinya. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang kita mendapati diri kita sebagai orang yang taat. Tetapi ada hal yang lebih penting dari ketaatan itu, yaitu hubungan yang bersifat individu. Bagaimana kita berkata ketaatan kita itu memang benar dan sungguh-sungguh jika kita tidak memiliki relasi interposisi secara personal kepada Allah. Hubungan inilah sebenarnya yang membangun dan menyatakan bahwa sebenarnya kita sedang memuji Allah dalam hubungan yang benar tersebut. Saudara, pemazmur melalui Raja Daud ingin mengarahkan kita supaya ikut dalam konsep pemujian yang ia telah pelihara. Mengapa kita harus memuji Allah? Kebanyakan orang-orang yang hidup dalam zaman modern sekarang ini membutuhkan segala sesuatunya dengan sesuatu yang bersifat dan memiliki alasan. Ketika seseorang sudah mendapatkan alasan mengapa, maka ia berusaha untuk mengalahkan diri. Tetapi ternyata tidak semua apa yang Tuhan lakukan itu membutuhkan alasan. Tetapi jika Raja Daud mengarahkan kita kepada pemujian yang sama, ada alasan yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, Allah itu adalah Allah yang tidak akan pernah lupa atas darah orang yang pernah ditumpahkan dengan tidak adil. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang tidak akan pergi jika seseorang mencari tentang dia dan kebenarannya. Yang dua ini menjadi prinsip yang terutama, terlebih kepada kita. Setelah kita hidup dalam kemerdekaan kita yang ke-76, banyak darah tertumpah. Tetapi ternyata kita mendapati hasil yang kita terima saat ini. Mereka telah mati dan kita menikmatinya. Dan pengertian konsep darah itulah yang terus berlangsung hingga saat ini. Bagaimana Allah tidak pernah melupakan darah Habil yang dibunuh oleh Kain, karena darah tersebut berseru hingga kepada telinga Tuhan. Dan darah itu jugalah yang dalam konsep perjanjian baru diturunkan kepada Yesus Kristus, sehingga dalam darah Yesus kita dipersatukan dan tidak akan pernah dilupakan satupun. Terlebih jika kita memiliki konsep, jika hidup kita kini bukan lagi milik kita, tetapi milik Allah semata. Sehingga saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujilah Tuhan senantiasa. Meskipun kita harus meninggalkan dunia ini dengan penuh darah dan luka, Tuhan tidak akan melupakan itu. Lihat bagaimana orang-orang yang berjuang di dalam Kristus. Mereka akan mendapati keturunan mereka sebagai orang-orang yang sangat luar biasa. Tuhan memelihara, Tuhan memberi pengertian, dan yang terpenting, Tuhan tidak akan pernah lari dan memalingkan wajahnya kepada orang-orang yang benar-benar tulus untuk mencari Dia. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau telah memelihara kami dan tidak pernah melupakan kami yang berseru kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk hidup sebagai orang-orang yang berserah diri
sehingga kami senantiasa memenangkan Engkau hingga akhir, bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.